Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kita kembali bersama Abi. Masih lanjut hadis kedua, hadis-hadis tentang Ramadan. Hadis yang berkaitan tentang Ramadan. Di hadis pertama kemarin kalian masih ingat, man shoma ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Dari yang Abi dengar kemarin masih banyak kalimat-kalimat yang salah karena Abi kemarin memang langsung kasih lafaznya, tidak memberikan contoh cara bacanya. Oke, sebelum Abi bahas tentang hadis ini, Abi bacakan terlebih dahulu. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, ini tidak ada harokatnya, jadi perhatikan. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Man qama Ramadhana imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Sekali lagi hadisnya, man qama ramadhana imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Nah, itu hadisnya. Ingat cara bacanya, mana yang dibaca panjang pendeknya. Baik, lanjut ke artinya. Nah, ini belum ada terjemahnya. Kalau dari sini qala Rasulullah pasti sudah tahu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, man. Nah, ini man. Ada yang masih ingat ini man di tamyiz kolom berapa? Nah, pasti pada lupa. Man ini saudaranya mausul. Allazi, allazani, allazina. Nah, yang tahu artinya pasti bisa lanjut apa artinya itu. Ma apa yang, man. Oke, man siapa yang atau barang siapa maknanya. Mengqama Ramadhana, barang siapa yang berdiri di bulan Ramadan. Wah, kalau terjemahnya secara harfiah seperti itu nanti bingung. Berdiri di bulan Ramadan, imanan dengan keimanan. Wah, berdiri di bulan Ramadan dengan keimanan. Makna qama yang dimaksud dalam hadis di sini adalah barang siapa yang sholat, yang menunaikan sholat. Terjemahannya tetap berdiri. Mengqama, barang siapa yang berdiri atau menunaikan sholat di bulan Ramadan, di malam Ramadan, imanan dengan keimanan, wahtisaban, dan mengharapkan pahala dari Allah. Dalam artian berarti ikhlas karena Allah. Kita tidak mengharapkan hal yang lain. Misalkan minta dibeliin sepeda karena tarawihnya full dari awal sampai akhir. Wah, 23 rakaat. Tidak mengharapkan dibeliin baju lebaran karena tarawih tahajudnya full. Tidak, tapi wahtisaban dalam hal ini ikhlas mengharapkan pahala, ikhlas karena Allah. Nah, itu mengharapkan pahala berarti tidak ikhlas. Biasanya kalau pahala itu jarang dalam ada hati kita. Ya Allah, saya sholat, pahala enggak. Biasanya berjalan aja. Ketika kita sholat, apa yang kita harapkan? Otomatis pahala dari Allah. Balasan dari Allah. Nah, itu beda dengan kaitan dunia. Beda halnya ketika kita sholat, kalau aku puasa full minta beli ini, nah itu beda lagi. Memang kenapa kalau kita qama Ramadan, sholat di malam Ramadan, imanan dengan keimanan dan mengharapkan pahala, apa balasan dari Allah? Ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Ghufira lahu, Allah akan mengampuni baginya apa yang telah lalu. Apa yang telah lalu itu? Min dzambihi, dari dosa-dosanya. Secara harfiah terjemah ini artinya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa yang berdiri atau menunaikan sholat di bulan Ramadan dengan iman dan mengharap pahala, maka dosa-dosanya yang telah lalu akan diampuni. Hebat, dosa telah lalu. Yang telah lalu ini bukan berarti yang dulu-dulu saja, tidak. Dosa yang 1 detik kita lakukan tadi itu pun termasuk dosa yang telah lalu. Maka barang siapa yang dengan keimanan dan keikhlasan
Sholat malam dia lakukan. Kalau di bulan Ramadan sholat malamnya itu apa? Tarawih plus tahajudnya sebelum sahur. Maka Allah akan mengampuni semua dosa-dosanya yang telah lalu. Tetapi dosa bukan dosa yang besar. Bukan dosa karena durhaka kepada orang tua, bukan. Ini dosa-dosa kecil. Misalkan bohong, tadi pura-pura puasa padahal enggak. Nah, itu. Kalau dosa besar tetap harus pakai apa kalau kita mau diampuni? Pakai taubat. Baik, hanya itu yang bisa disampaikan. Tinggal kalian hafalkan hadisnya dan terjemahnya. Ingat apa yang tadi Abi baca, panjang pendeknya. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Man qama Ramadhana imanan wa ihtisaban, ghufira lahu ma taqaddama min dzambi." Rasulullah alaihi wasallam bersabda, barang siapa yang berdiri menunaikan salat di bulan Ramadan dengan iman dan mengharap pahala, maka dosa-dosanya yang telah lalu akan diampuni. Terima kasih. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.